Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, puji syukur kita tiba di hari terakhir di minggu ini. Dan kita kembali pada pagi hari ini akan membaca mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk semakin mengenal pekerjaan Tuhan dalam hidup kita dan juga di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, akan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami semua. Kami pada pagi hari ini diperkenankan lagi untuk sejenak mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami mengertinya Tuhan, agar kami dapat lakukan itu dalam seluruh bagian hidup kami. Berbicaralah kepada kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan demikian. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitanya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya, terlebih kemudian melakukannya di sepanjang keberadaan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat pelayanan kita, kalau kita lihat kehidupan kita sebagai orang percaya, kita selalu berada di dalam berbagai kesibukan untuk menghidupi kehidupan iman kita dan percaya kita serta pelayanan kita di hadapan Tuhan. Hal itu amat baik. Tetapi penting juga untuk kita ketahui bersama bahwa ternyata ada hal yang lebih penting untuk kemudian kita jalani dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hal itu adalah kemudian menyerahkan diri kita secara pribadi dalam perenungan pribadi di hadapan Tuhan setiap waktu. Mengapa itu penting? Dalam perikop pembacaan kita tadi, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang telah dibaptiskan, lalu kemudian rajin melayani. Tetapi ketika Paulus menjumpai mereka, mereka belum mengenal, ternyata mereka belum mengenal atau belum memasukkan kehidupan mereka di dalam pekerjaan Allah yang lebih jauh dan lebih pribadi lagi, yaitu di dalam pekerjaan kuasa Roh Kudus. Dan oleh karena itu ketika Paulus betul-betul memberikan pengertian dan pemahaman yang benar tentang kuasa Roh Kudus itu, dan mereka memberi diri untuk dibaptiskan di dalam kuasa Allah melalui kuasa Roh Kudus itu, barulah kemudian mereka dapat melakukan tugas pelayanan mereka lebih baik lagi. Dan pada diri Rasul Paulus sendiri, kita melihat bahwa apa yang dilakukannya berdasarkan keyakinan yang sungguh di dalam kuasa Roh Allah itu, maka pelayanannya pun ditandai dengan begitu banyaknya mujizat yang diperkenankan Allah terjadi dalam pelayanan itu.
Dan hasil berikutnya yang kita lihat dalam perikop itu, saudara-saudara, adalah dari 12 murid yang kemudian betul-betul memahami secara pribadi kehadiran dan kuasa Allah dalam hidup dan pelayanan mereka. Seluruh Asia, dikatakan dalam perikop pembacaan kita tadi, menjadi percaya mendengarkan firman Tuhan. Ayat yang ke-10 perikop pembacaan kita tadi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, saya kembali ke awal, bahwa ternyata ketika kita secara pribadi datang kepada Tuhan, memaknai seluruh bentuk pelayanan kita, kegiatan kehidupan kita di dalam kuasa Tuhan itu, maka hal yang paling luar biasa akan terjadi adalah kita memahami dan merasakan kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup kita. Kita berorganisasi di dalam pelayanan. Kita betul-betul giat dalam melakukan berbagai hal yang baik itu. Tetapi satu hal adalah kemudian kita keluar dan memahami pekerjaan Allah yang luar biasa yang kita temukan dalam seluruh pergumulan yang ada di sekitar kita. Mengajarkan banyak hal di hadapan Tuhan, kita rendah hati, kita betul-betul terbuka di hadapan Tuhan dan membaharui pelayanan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita lakukan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Ku bekerja dimanapun dalam seluruh bagian hidup kami, termasuk dalam pergumulan-pergumulan kami, dalam penderitaan kami, dari harapan dan asa dalam kehidupan kami. Engkau bekerja Tuhan. Satu hal, biarlah Engkau mengajarkan kepada kami lebih dekat lagi datang kepadamu, memahami kehadiran-Mu itu Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga dengan demikian kami rendah hati, kami terbuka di hadapan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang berbicara melalui seluruh kegiatan hidup kami. Kami mendoakan yang sakit, Bapak Julius Dengen, Diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Matius Ruru, Ibu Bondang Lande, Bapak Niko Duma, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Nyonya Naomi Martin Bunga, Bapak Filipus Silambi, Jill Karoen, Bapak Agustinus A. Perangan, Liliani Omaketi, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranon, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Ludia Pareallo, Bapak Eli Roy Kapo, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Nyonya Ludia Saloko, Bapak Musa Tina, Bapak Yunus Lampung Salu, Nyonya Diaken D. Palayukan, Nyonya D. Palayukan, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Geo, Alfarendra, Bapak Pamian, Heni Bungin, Nyonya Yusuf Siranga, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Martin Balle, Diaken Nyonya Desiana Luisito, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Peter Ronda, Aron Rama Buatasik, Bapak Pendeta C. Sampetoding, Novani Matu, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tenna. Kami secara khusus berdoa mendoakan orang tua kekasih kami, Bapak T. Randi Lolo yang sementara dirawat, Oma Majesti di Toraja, dan juga kami senantiasa berdoa mendoakan kedukaan yang terjadi di beberapa jemaat-Mu Tuhan, anggota dari keluarga, dari jemaat-Mu yang merasakan duka karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi. Nyatakan kuasa-Mu Bapa agar dalam seluruh bagian-bagian ini senantiasa ada penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Berikanlah kami kesetiaan Tuhan untuk memahami kehadiran-Mu dalam penderitaan karena sakit dan juga karena dalam duka cita, sehingga kami semakin berserah untuk mengalami kuasa perkenaan Roh Kudus itu dalam seluruh bagian kehidupan dan pengharapan kami kepadamu. Berdoa mendoakan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan berkati seluruh bentuk pelayanan ini. Berkati kami hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami hari ini dengan sukacita. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Terima kami yang datang berdoa. Kami berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jadi saudara-saudara, mari kita jalani hidup dan seluruh bagian pelayanan kita, kegiatan hidup kita sebagai orang percaya, mempercayakan hidup kita dalam kuasa Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita. Salam